datang di Nurhayati Edu. Saatnya kita belajar kimia. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tata nama asam karboksilat dan ester. Sebelum belajar tata nama, kita harus tahu dulu manfaat asam karboksilat. Asam karboksilat digunakan sebagai pengawet, bumbu masak, cat, minuman, plastik digunakan untuk bahan rumah tangga, pencelup, dan pembasmi serangga. Sedangkan ester digunakan sebagai zat aditif dalam makanan, sabun, perekat, parfum, dan esens. Esen ini aroma pada minuman ya. Biasa kita minum minuman tetapi kita merasakan ada aroma buah-buahan seperti buah pisang, jeruk, apel, nanas, stroberi ataupun buah pir. Itu bukan ekstrak dari buah langsung tetapi itu adalah aroma yang dibuat dari senyawa ester. Tapi sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe ya agar tidak ketinggalan materi terbaru. Tata nama asam karboksilat dan ester. Jadi alasan saya menggabungkan antara asam karboksilat dan ester sama dengan alasan saya menggabungkan antara alkohol dan eter, sama juga aldehid dan keton. Apa alasannya? Karena dia satu isomer, yaitu memiliki rumus umum yang sama, yaitu CnH2nO2. Jadi ini digabungkan karena dia seisomer. Asam karboksilat di sini gugusnya ini hampir sama dengan aldehid, jangan sampai keliru. Kalau aldehid tidak ada O-nya di sini, dia hanya C rangkap 2 OH. Jadi di sini hanya H. Tetapi asam karboksilat ada O, OH. Itu asam karboksilat. Sedangkan kalau ester dia hanya diganti dengan R. Ini R. Hampir mirip, hanya perbedaannya di sini ini H, ini R. Maksudnya R ini apa? R ini adalah alkil, yaitu rantai karbon CH3, CH2 dan sebagainya. Jadi ini O, R. Ini R-nya adalah CH3, gitu, CH2 gitu ya. CH saja bisa C, yang penting dia adalah alkil rantai karbon ya. Kalau asam karboksilat penamaannya ini ada tambahan asam di depannya dan akhirannya adalah at, karena dia asam karboksilat. Jadi asam, kalau propana jadi propanoat, awalannya asam. Sedangkan kalau ester ini dia alkil awalannya. Yang mana itu alkil? Alkil itu metil, etil, propil, butil, dan seterusnya. Jadi metil etanoat, akhirannya oat, jadi dia alkil alkanoat seperti itu. Jadi bisa di sini diganti etil etanoat, etil butanoat. Jadi ada oat di belakangnya, awalannya akhirannya adalah il. Adapun aturan tata nama sama seperti sebelumnya ya, sama seperti di alkohol dan eter, aldehid dan keton. Yang pertama identifikasi gus fungsi. Gus fungsi itu yang mana? Gus fungsi yang ini ya. Jadi harus diidentifikasi. Jadi sebelum kita mengetahui memberi nama, jadi harus diidentifikasi. Ini gugus fungsinya apa? Oh, kalau gugus fungsinya asam karboksilat berarti nanti namanya ada awalan asamnya di depannya dan akhirannya adalah oat. Kalau gugusnya adalah ester, maka nanti ada il di alkil, jadi ada il di kata pertama dan kata kedua diakhiri dengan o. Jadi yang pertama identifikasi gugus fungsi, kemudian pilih rantai induk atau rantai terpanjang. Jadi tentukan rantai terpanjang sama ya. Yang ketiga adalah menuliskan nomor. Nomor dimulai yang dekat dengan gugus. Jadi itulah perlunya kita mengidentifikasi gugus karena nanti pemberian nomor yang dekat dengan gugus. Yang keempat menuliskan nama dimulai dengan nama cabang kemudian rantai induk, sama seperti sebelumnya tata nama. Secara umum ini sama.
Kemudian yang kelima adalah cabang-cabang sejenis digabung dan dinyatakan dengan awalan di, tri, tetra, dan seterusnya. Di ini berarti kembarnya 2, tri ini kembarnya ada 3, tetra itu 4, dan seterusnya ya. Penulisan cabang yang berbeda diurutkan sesuai dengan urutan abjad. Jadi kalau metil dengan etil, mana duluan dari abjad? Metil itu awalannya M, etil E. Mana duluan dari abjad? Pasti E, karena A, B, C, D, E. Jadi seperti itu. Harus sesuai dengan abjad. Oke, kita lihat tata nama yang pertama, yaitu tata nama asam karboksilat ya. Kita sudah tahu aturannya tadi. Ini asam karboksilat adalah senyawa karbon yang mempunyai gugus fungsi COOH. Ini singkat ya dari COH. Asam-asam ini banyak terdapat di alam, seperti pada semut, pada cuka, tadi asam asetat ya, asam cuka, asam asetat awalannya asam, apel dan jeruk. Yang kita pelajari adalah tata nama IUPAC ya. Oke, jadi ini asam metanoat, metana, C-nya 1 saja. Ini C-nya berapa? 1, 2, 2 berarti etana. Asam etanoat, ini C-nya berapa? 2 tambah 1, 3 berarti propana. Jadi asam propanoat, ini berapa? 3 tambah 1, 4. Jadi 4 apa? Butana, berarti asam butana. Jadi sudah ada aturannya, jadi lebih mudah kita memahami. Agar kita lebih memahami tata nama, kita lihat contoh soal ya. Tentukan nama dari gambar struktur berikut. Jadi ini gambar strukturnya. Yang pertama adalah langkah pertama kita identifikasi ini gugus apa. C rangkap 2O, OHO ini COH. Sama dengan gugus asam karboksilat. Maka kita lingkari gugusnya. Nah, setelah kita lingkari gugusnya, kita beri nomor. Penomoran dimulai dengan atom karbon yang dekat dengan gugus ini ya, 1, 2, 3. Kita beri nomor. Setelah kita beri nomor, kalau 3 ini apa? Kuncinya ada 3, propana kan? Tapi karena ini asam karboksilat, berarti awalannya asam, propana menjadi propanoat. Jadi asam propanoat. Jadi ini propanoatnya ya. Contoh kedua, tentukan nama dari gambar struktur berikut. Sama langkah pertama kita identifikasi gugusnya. Gugusnya yang mana? Yang ini ya gugusnya. Kita beri lingkaran, kita lingkari. Setelah itu kita beri nomor, penomoran yang dekat dengan gugus. 1, 2, 3, 4. Kita beri nomor. Selebihnya yang ini apa? Ini adalah cabang. Kita lingkari cabangnya. Tata nama, ditulis dulu cabangnya yang pertama, baru rantai terpanjang. Cabangnya apa? Metil CH3 ya. Nomor berapa? Nomor 3. Berarti asam. Kalau ada asamnya kayak karena asam karboksilat. Asam 3 metil, rantai terpanjang ada 4. Berarti butana, jadi butanoat. Jadi asam 3 metil butanoat. Ini metilnya 3 metil, butanoatnya rantai terpanjangnya ada 4. Asamnya ini ketentuan kalau nama asam karboksilat. Selanjutnya contoh yang ketiga. Gambarnya lebih banyak. Jadi yang pertama tapi tidak masalah kalau paham ya, gampang. Ini adalah gugus asam karboksilat, kita lingkari ya, COH. Kemudian beri nomor dari sini, dikalikan gugus 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah ada nomornya. Ini 2 apa? Sama, ini sama dengan yang ini ya. Berarti dia adalah cabang. Kita lingkari. Cabang 1, cabang 2. Nah, sekarang kita tulis namanya apa? Tulis dulu asam depannya ya. Ini 3, 4. Berarti asam 3, 4. Kembar berapa? Ada kembar 2. Kalau kembar 2 diberi awalan di. Asam 3, 4 di metil. Karena ini ada cabang metil. Asam 3, 4 di metil. Rantai terpanjang adalah 5. 5 berarti pentana, jadi pentanoat. Jadi asam 3, 4 dimetil karena kembar 2, pentanoat karena rantai terpanjang dari 5, jadi pentana, jadi pentanoat. Contoh yang keempat, gambarnya lebih banyak ya, tapi tetap saja mudah.
Terlihat ya gugusnya di mana? Gugusnya di ujung sini ya. Di sini gugusnya ya. Kita lingkari, kemudian beri nomor dari sini. Nah, ini kan gugus, jadi kita gugus. Kalau gugusnya sebelah sini ada di sini. Karena sebelah sini dari sini ya. Jadi ada 5 rantai terpanjang. Ini apa? Ini adalah cabang. Cabang 1, cabang 2, cabang 3. Nah, ini OH itu adalah cabang apa? Ini adalah cabang hidroksil. Jadi ini bukan alkohol ya, tapi karena ini adalah asam karboksil, jadi ini cabang hidroksil. Ini adalah metil. M awalannya, hidroksil H. Mana duluan dari abjad? H atau M? A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, duluan H. Berarti ini duluan ditulis cabangnya. Nomor berapa? 4. Berarti asam 4. Hidroksi nomor berapa? 2. Ini nomor 2. Berarti 2,2. Karena kembar 2 berarti awalannya dimetil, karena cabang metil. Sampai panjang ada 5, jadi pentana menjadi pentanoat. Dan namanya adalah asam 4 hidroksi 2,2 dimetil pentanoat. Tata nama selanjutnya adalah tata nama ester. Ester adalah senyawa karbon yang mempunyai gugus fungsi COOR. Jadi C tangkap 2 OR. R ini adalah alkil, KR alkil, alkil alkanoat. Jadi dia adalah alkilnya. Alkil itu yang mana? Metil, etil, propil, dan seterusnya. Oke, kita lihat ini CH3. Jadi alkil dulu yang ditulis ya, alkil dulu. CH3 adalah metil, makanya dia metil. Ini C-nya berapa? 1. Berarti metana, jadi metanoat. Metil metanoat. Oke. Ini CH3 metil juga, makanya jadinya metil. Yang alkil ya, sampingnya O yang di sini. Ini kan O, CH3 berarti dia metil. Ini yang sebelahnya 1, 2. Kalau 2 itu adalah etana, jadi etanoat. Metil, metil etanoat. C2H5 apa? Etil. Yang ini C1, 2 berarti etana. Jadi etil etanoat. Jadi alkilnya itu ini yang dekat dengan O. Oke, jadi caranya soal ya, tentukan nama dari gambar struktur berikut. Oke, jadi ini gambarnya ya. Dari gambar ini kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa ini adalah ester COOR. Berarti itu adalah ester COOR. Oke, kita sudah lihat tulisnya. Selanjutnya kita beri kotak yang mana termasuk alkanoat. Berarti kita kotak alkanoat. Berarti ini dipisah. Berarti ini ya, dia dipisah. Kita kasih kotak. Nah, setelah kita kotak, R itu alkil, jadi R-nya aja yang dipisah, CH3-nya aja yang dipisah. Setelah kita beri kotak bahwa ini adalah rantai induknya, kita beri nomor. Penomoran sama yang dekat dengan gugus. Jadi dari sini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi yang dekat dengan gugus. Nah, selanjutnya berarti ini adalah alkil. Nah, penamaan, tulis dulu alkilnya. Kalau CH3 itu apa? CH3 itu adalah metil. Oke, berarti tulis dulu metil. Kemudian rantai terpanjangnya apa? 1, 2, 3, 4. Berarti butana. Butana berarti butanoat. Metil butanoat. Jadi ini metilnya, ini butanoatnya. Kalau kita kasih kotak itu lebih mudah dipisah ya. Oke, contoh 2 ya. Sama, tentukan nama dari gambar struktur berikut. Nah, ini lebih panjang. Kita lihat O-nya di mana? Oh, O-nya ini. Nah, berarti ini adalah alkilnya. Nah, ini gugusnya kan sudah pasti ini adalah gugus dari ester karena COOR. Kemudian kita kotak dulu. Nah, berarti kemudian kita kotak dulu yang menjadi rantai terpanjang. Kita beri nomor dari sini 1, 2, 3. Oke. Kemudian kita kotak alkilnya. Setelah itu kita beri nama CH2, CH3 kalau digabung C-nya 1, 2, C2, hanya 2 tambah 3, 5. C2H5 itu sama dengan etil. Maka kita tulis etil. Kemudian ini ada berapa? Rantai terpanjang ada 3. Berarti propana, jadi propanoat. Jadi etil propanoat. Etilnya dari sini, propanoatnya dari sini.
Contoh yang ketiga, sama, tentukan nama dari gambar struktur berikut, tapi gambarnya ada bengkok-bengkoknya ya. Jangan khawatir dengan bengkok ini sebenarnya sama. Ini garis ke bawah, ini sebenarnya sama dengan garis yang lurus ini. Jadi kalau dia kasih ke bawah tidak masalah ya. Jadi sama. Kita lihat gugusnya C, rangkap 2 O, R. Nah ini alkilnya di sebelah sini. Kita lihat alkilnya sebelah sini. Berarti kita kotak lagi ya. Jadi kemudian kita beri nomor 1, 2, 3, 4. Oke, sudah ada nomornya, kita kotak alkilnya. Kemudian kita beri nama, ini sama ya, CH2, CH3 berarti tadi adalah etil. Jadi ini etil juga. Perbedaannya di sini 1, 2, 3, 4. Berarti butana. Jadi ini adalah butanoat. Jadinya ini adalah etil butanoat. Gampang. Thanks for watching. Jangan lupa klik subscribe dan bagikan ke teman-teman yang lain ya, agar yang lain bisa mendapatkan manfaatnya.